Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Sobat KPU DKI Jakarta? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saat ini Sobat menyaksikan tayangan perdana podcast KPU DKI Jakarta yang akan dibawakan oleh saya, Medita Ayu. Yuk ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Sebelum memulai bincang-bincang kita hari ini, saya mewakili segenap keluarga besar KPU Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Walaupun kita masih harus berpuasa dan beribadah di tengah pandemi COVID-19, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sobat KPU DKI Jakarta, pemilu serentak 2024 sudah di depan mata. Sesuai keputusan KPU nomor 20 tahun 2022, KPU RI telah meresmikan hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024, yaitu di tanggal 14 Februari tahun 2024. Di mana tahapan pemilu ini akan dimulai di bulan Juni mendatang. Bagaimana kesiapan KPU, khususnya KPU DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemilu serentak 2024? Lalu apa saja sih kemungkinan tantangan yang akan dihadapi? Saat ini kita akan berbincang bersama dengan seorang narasumber yang ilmu serta pengetahuan di bidang kepemiluannya itu sudah sangat mumpuni. Kita tidak perlu ragukan lagi karena beliau adalah sosok di balik suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2017 yang lalu. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta dan tidak lama lagi akan bertugas di KPU RI untuk periode 2022-2027. Selamat datang, salam hormat Ibu Betty Epsilon Idrus. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih atas waktunya untuk hadir hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Dita, puasa? Alhamdulillah, insya Allah Bu. Senang sekali ya Bu ya, saya bisa ketemu lagi nih dengan Ibu, kita ngobrol lebih akrab untuk terkait kesiapan pemilu kita ke depan. Saya tertarik nih Bu, kira-kira apa sih yang membuat Ibu itu terpanggil untuk mau terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu? Awalnya itu tertarik dari mana Bu? Boleh di-sharing mungkin? Iya, mungkin semuanya tanpa rencana, tanpa yang kita duga-duga. Waktu saya jadi mahasiswa di Bogor, saya pernah menjadi, itu tak sengaja juga ya, pernah jadi volunteer sukarelawan untuk pemantauan dari Anfrel waktu itu di Jasinga. Jasinga itu satu kecamatan di Kabupaten Bogor, cukup jauh dari kampus, yang saya ditempatkan di sana untuk memantau pemilu 2009. Waktu itu saya masih jadi mahasiswa di Bogor. Nah, saat itu belum terbayang pemilu itu kayak apa, secara teknis seperti apa, siapa saja yang terlibat, saya nggak pernah tahu. Nah, setelah itu saya S2 di Ilmu Politik UI, Mbak Dita. Nah, di situ saya baru tahu menguliti sedikit tentang pemilu dalam artian secara teknis seperti apa. Waktu saya jadi mahasiswa, saya juga menjadi ketua panitia untuk Voters Education, pendidikan politik yang saya rasa waktu itu pasca era reformasi masih jadi hal yang baru begitu ya. Itu di 2004 saat itu. Nah, di situ lama-lama berpikir, oke, politik tuh nggak sekedar terpilih atau dipilih, tapi ada mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh satu lembaga yang disebut dengan KPU. Terakhir sebelum di KPU DKI Jakarta, saya pernah terlibat di KPU RI waktu itu ada project UNDP 1,5 tahun di situ di Media Center KPU, itu pemilu 2009. Baru kemudian tenaga ahli Komisi 2, ekspertis saya memang ditaruh di kepemiluan, election, dan politik dalam negeri. Nah, baru deh saya terlibat langsung menjadi penyelenggara di KPU Provinsi DKI Jakarta. Periode pertama jadi anggota, periode kedua dipercaya menjadi ketua KPU Provinsi DKI Jakarta. Tentu seluk-beluk itu diwarnai tadi dari proses yang tak diduga, lalu kemudian secara konsepsi disiapkan, mungkin ini udah garis hidup yang harus saya
jalani karena saya berkuliah di Ilmu Politik UI waktu itu, dan kemudian jadi behind the screen dulu di balik layar, lalu kemudian jadi penyelenggara langsung menghadapi di lapangan. Itu sih yang saya hadapi sebelum jadi Ketua KPU DKI Jakarta dan kemudian sekarang terpilih di KPU RI. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bu, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat ya atas terpilihnya Ibu sebagai anggota KPU RI periode 2022-2027. Semoga Ibu sukses dan dapat mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih ya Mbak Dit. Mohon doanya selalu. Iya. Baik, Ibu kan sudah hampir 9 tahun nih bertugas di KPU DKI. Ya. Banyak terlibat di berbagai tahapan ya, khususnya di 2 kali pemilu dan 1 kali pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Dan sesaat lagi Ibu akan meninggalkan kami nih di KPU DKI Jakarta. Boleh berbagi sedikit Bu tentang tantangan ataupun pengalaman apa yang paling menarik yang Ibu dapatkan selama menjadi penyelenggara pemilu? Kemudian apa yang menurut Ibu penting untuk dibenahi ke depannya? Oke. Kita tetap satu squad Mbak, tetap di KPU. Mungkin tempat saya agak bergeser sedikit dari Salemba ke Imam Bonjol nantinya insya Allah. Tapi 9 tahun di DKI Jakarta, suka duka, asam garam, tawa tangis, itu tentu kita lalui sama-sama ya Mbak Dita. Tantangan kalau secara SDM saya sangat yakin SDM kita mumpuni karena pertama komisioner dan sekretariatnya adalah orang-orang yang biasa menghadapi situasi kepemiluan yang memang lebih berbeda dengan lokasi yang lain. Kita menyadari bahwa epicentrum politik, epicentrum kondisi sosial, ekonomi, budaya itu ada di ibu kota NKRI yang kita sebut masih Jakarta saat ini ya Mbak Dit. Dan kita alami bahwa apa-apa yang kita lakukan di DKI Jakarta itu akan jadi sorotan di tempat yang lain. Oleh karenanya biasanya kita prepare jauh lebih siap daripada wilayah lain menurut saya ya, karena sorotan itu tentu akan berdampak pada penilaian KPU secara keseluruhan. Nah, kalau tantangan di ibu kota, tantangan di DKI Jakarta tentu banyak yang kita sudah lalui, alhamdulillah secara baik. Pertama adalah persoalan kontestasi yang sebenarnya lokal tapi rasa-rasanya kayak nasional sebenarnya kontestasinya, apalagi ketika pilkada terakhir di 2017. Lalu kemudian kondisi lapangan yang berbeda dengan wilayah lain, karena kita tahu penduduk DKI Jakarta ini mobilitasnya sungguh sangat tinggi sekali. Tidak semua yang tinggal di siang hari itu penduduk DKI Jakarta di malam hari, begitu ya. Tidak, dan demikian juga sebaliknya. Nah, mereka sementara rezim pemilu 2014, pilkada 2017, pemilu 2019 itu dengan ketentuan yang berbeda. Cara kita melayani pemilih itu berbeda antar pemilu dan pilkada tentunya. Nah, mereka yang menurut saya yang paling memiliki tantangan tersendiri adalah soal data pemilih di DKI Jakarta. Nah, data pemilih DKI Jakarta di 2014 kita masih punya unsur de facto, ada pilihan de facto. Di pilkada pun masih ada pilihan de facto, tapi pilihannya adalah mereka yang ber-iktp dan mereka yang ber-KTP, biasanya kan berbeda. Tapi di pemilu 2019 harus mereka yang secara de jure kita daftarkan dan harus punya KTP elektronik. Sementara yang kita ketahui bahwa Jakarta ini punya gray area yang sangat luas areanya dan juga banyak pemilihnya. Contoh, Lapas Rutan, 15 ribuan penduduk Lapas Rutan, warga Lapas Rutan, warga binaan Lapas Rutan yang ada di dalam Lapas Rutan se-DKI Jakarta. DKI Jakarta juga punya panti sosial yang merupakan masyarakat kita, warga kita yang dijaring secara sosial gitu ya di jalan begitu ya. Dan kemudian secara de facto de jure-nya berbeda alamat
yang tertera, sementara kita harus daftarkan mereka sesuai dengan alamat yang tertera. Tentu hal-hal ini juga kita lalui di apartemen, Mbak Dita. Saya nggak tahu, se-Indonesia mungkin DKI Jakarta yang paling banyak jumlah penghuni apartemen dan rumah susun begitu. Nah, alhamdulillah tantangan-tantangan itu bisa kita lalui baik di pemilu 2014, Pilkada 2017 atau pemilu 2019 dengan sequel ketentuan yang berbeda-beda begitu ya. Sekali lagi KPU nggak bisa dia nggak bisa kerja sendiri. Dia harus punya kolaborasi, koordinasi, kerjasama dengan pihak yang lain. Dan sepanjang 9 tahun saya di KPU DKI Jakarta, hubungan kerjasama kita dengan mitra kerja amat baik begitu ya, dan bantuan dan fasilitasi yang kita dapatkan juga sangat baik. Contohnya Lapas Rutan, kita punya hubungan baik dengan semua kalapas yang ada di Lapas Rutan, dengan semua istilahnya ketua atau kepala panti sosial yang ada di seluruh DKI Jakarta, termasuk juga dengan dinas kesehatan yang ada di DKI Jakarta. Karena ketika kita mendaftarkan mereka sebagai pemilih, terutama bagi mereka yang disabilitas mental, itu kan kita nggak punya daya upaya ya Mbak, nggak punya juga sumber daya baik dari anggaran maupun SDM yang menyatakan ini orang disabilitas mental, tapi bisa punya hak pilih atau tidak, tentu harus punya surat dari dokter. Itu kita kerjasama dengan dinas kesehatan. Jadi saya rasa semua tantangan-tantangan ini sudah jadi pembelajaran, sudah kita lewati, dan insya Allah bisa jadi batu loncatan atau step berikutnya yang dapat dilalui oleh teman-teman setelah saya, karena saya memang maksimumkan 2 periode di DKI Jakarta. Baik. Dari keseluruhan tadi yang Ibu sampaikan, tentunya tadi kita punya modal adalah kerjasama yang baik ya dengan berbagai instansi. Menurut Ibu, apakah kerjasama ini dapat kita tindak lanjuti kemudian di kemudian hari ya? Maksud saya kan terkadang itu kalau kita berkoordinasi itu dengan orang yang sudah kita kenal atau yang belum, itu kan memang agak berbeda ya Bu jalannya gitu. Sejauh mana keyakinan Ibu kerjasama ini bisa kita teruskan Bu ke depannya? Saya rasa semua pihak yang ada di ibu kota, sepanjang masih ibu kota ya Mbak, di DKI Jakarta khususnya, itu sangat menyadari bahwa kita ini pusat sorotan loh. Jadi kita realize, kita tahu itu, termasuk teman-teman di penyelenggara, baik tingkatan provinsi bahkan sampai KPPS gitu ya. Jadi kita tidak bersandar pada seseorang, kita bersandar pada sistem yang sudah jalan, dan saya rasa ini tinggal cara kita berkomunikasi ke pihak-pihak yang memang akan menjadi teman kerja kita di kemudian hari Mbak. Dan sekarang tentu kita sudah kenal. Di Pemda DKI Jakarta juga terjadi perubahan. Dari 2013 saya di sini sampai dengan sekarang terjadi perubahan personil gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berkomunikasi. Jadi saya rasa hal-hal itu saja yang kita tetap teruskan, dan bagi saya tidak pernah ada masalah yang tak terselesaikan jika kita bisa berkomunikasi dengan baik secara internal di rumah kita. Namanya juga rumah tangga ya Mbak Dita. Rumah tangga kadang-kadang ada pasang surut, itu biasa, tapi menurut saya kita bisa selesaikan dengan komunikasi yang baik. Demikian juga dengan pihak di luar rumah tangga kita, dengan Pemda, dengan TNI, dengan Polri, dengan Bawaslu. Saya rasa saya selalu menyadari dan saya selalu meyakini bahwa tidak ada persoalan yang tak bisa terselesaikan dengan komunikasi yang baik. Baik, setuju Bu saya. Lalu untuk selanjutnya dari tantangan tadi yang sudah Ibu sampaikan, selain dari daftar pemilih, kemungkinan ada potensi isu apa yang mungkin bisa menjadi satu ini sendiri ya, hal yang harus kita persiapkan lebih mungkin Bu terkait kesiapan di pemilu serentak 2024. Lalu dari sisi regulasi dan sisi penganggaran sampai saat ini bagaimana kesiapan kita? Kita perlu ingat pemilu 2024 itu sudah kita ketok akan diselenggarakan 14 Februari 2024. Sejauh belum ada perubahan ya. Kita masih stay di 14 Februari 2024. Tahapannya selambat-lambatnya dimulai 20 bulan sebelum tanggal 14 Februari 2024. Itu sekitar bulan Juni 2024.
14 Juni 2024 tahapan akan kita mulai. Nah, tapi di satu masa yang lain, di satu siklus tahun yang sama di 2024 kita akan ada pilkada, Mbak Dita. Nah, pilkada kita sudah ketok juga di November 2024. Kalau di November 2024, sementara tahapan biasanya akan dimulai 1 tahun sebelumnya, maka di 2023 itu akan tahapan kita akan beririsan cukup jelas gitu ya. Kalau diagram Venn itu lingkaran pemilu dengan lingkaran pilkada, di tengah-tengahnya akan ada tahapan yang sama. Dan itu akan dimulai sekitar bulan November atau Desember 2023. Dan sekali lagi ingat bahwa Pilkada DKI Jakarta itu rasa-rasanya berbeda, dentumannya berbeda, tekanannya berbeda, karena yang akan dipilih adalah gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang serentak dengan wilayah yang lain. Pusat media masih di DKI Jakarta, oleh karenanya menurut saya kesiapan kita sebagai penyelenggara itu merupakan tantangan tersendiri juga. Saya rasa skuad kita sudah sangat kuat, sudah cukup kuat dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, nanti ada PPK dan PPS, dan kita akan bekerja ibaratnya dalam akuarium yang dilihat semua orang. Jadi bekerjalah sebaik mungkin, yang nggak ada aja jadi ada dan jadi masalah kan Mbak Dita. Apalagi hoax akan sangat merajalela menurut saya. Media sosial akan sangat berperan, masih sangat akan berperan. Oleh karenanya we have to be tim yang sangat ready begitu ya. Kita harus jadi tim yang sangat siap menghadapi semua hoax dan menjawab semua hoax dengan tantangan dan bekerja dengan kinerja kita yang terbaik di 2024. Menurut saya itu Mbak Dita. Tadi saya mau menyambung kembali tentang tantangan yang tadi adanya berita hoax yang tadinya tidak ada bisa jadi ada. Betul. Gitu ya. Dan itu sepanjang kita ketahui bersama kan cukup mengganggu juga ya serangan-serangan dari luar itu. Apa yang bisa dilakukan KPU DKI Bu untuk menangkal berita-berita yang tidak benar tadi? Ya. Terasa sekali di Pilkada 2017 saya rasa. Itu jadi pengalaman yang jadi pembelajaran kita semua. Kalau Mbak Dita ingat, kita itu punya hoax yang luar biasa. Ada 3 orang dengan foto yang sama di KTP gitu ya. Tapi namanya berbeda, NIK-nya berbeda, dan kita daftar secara berbeda. Padahal fotonya sama. Tuduhan ke KPU demikian. Karena itu hoax pertama yang kita lalui, tentu kita kaget waktu itu dan kita ngerasa, loh kok kita rasa-rasanya nggak kayak gitu deh ya. Coba kita cek, tapi kita waktu itu masih slow down, masih bisa kita komunikasikan langsung dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta. Pak, dengan NIK ini sebenarnya punya siapa begitu? Apakah benar fotonya sama? Karena kan itu di luar kewenangan kita bicara tentang KTP elektronik saat itu. Lalu kita menyatakan, kita telusuri, kita observasi sampai kita bilang, kita cek ke KPU Kota, oke kita udah punya jawaban nih. Ternyata dengan NIK yang sama fotonya nggak demikian. Dengan NIK yang berbeda itu fotonya nggak demikian, bukan foto yang sama gitu ya. Apalagi ini menjurus pada warga non pribumi di Jakarta saat itu. Dan menurut saya saat itu kita bekerja sangat cepat dan kita sampaikan bahwa tolong difoto, datangi orangnya begitu, kita biar tahu bahwa dengan KTP yang berbeda itu orangnya berbeda dan ini KTP sebenarnya. Itu yang bisa jadi jadi pantauan kita. Nah, ke depan saya sangat meyakini pasti akan banyak sekali beredar berita hoax. Ingat juga di pemilu 2019 dikatakan 70 juta surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok. Padahal kita belum nyetak surat suara. Kalau publik membaca, publik nggak tahu siklus tahapan logistik, tentu akan menyangka, oh iya benar kita nyoblos ke salah satu atau salah 2 pasangan calon saat itu. Begitu. Oleh karenanya Mbak Dita, menurut saya ke depan KPU harus jadi, termasuk KPU DKI Jakarta, harus jadi pemberitaan pertama soal penyelenggaraan pemilu. Ia harus jadi sumber utama. Jadi medsosnya harus aktif, websitenya harus aktif, teman-teman yang bergerak untuk memberitakan juga harus aktif. Dan yang kedua, kita harus membiasakan diri kita untuk menjadi buzzer
buzzernya KPU dong. Siapa sih buzzerkannya KPU? Satu, komisioner KPU. Nggak berhenti di situ. Sekretariat KPU. Kita punya ratusan ribu se-Indonesia. Di DKI Jakarta aja ada 200-an sekretariat KPU yang aktif gitu ya. Kalau ini saja digerakkan dengan KPU kabupaten kota, itu saya rasa keluarganya membaca, temannya membaca, itu seperti gurita media yang menurut saya itu sumber utamanya ada di KPU. Apalagi ini akan beramplifikasi sampai dengan se-Indonesia. Menurut saya itu akan menjadi sumber data yang sangat utama, tapi dengan catatan-catatan tadi. Pertama, momentum pemberitaannya harus tepat, dengan bahasa yang disampaikan juga harus sampai kepada publik yang membacanya. Yang ketiga, menggunakan semua kanal media yang memang lekat dengan penduduk kita. Sekarang media sosial sungguh sangat luar biasa cepatnya, bahkan bisa diamplifikasi lewat WhatsApp, saya rasa. Dan yang keempat, kita menyiapkan semua data dan informasi sesuai dengan fakta. Jadi berita hoax itu saya rasa bisa meredam sendiri kalau sekarang kita melihat bahwa teknologi ini kan kita bisa lihat ada alatnya begitu ya. Dentuman itu bisa kita perlemah dengan dentuman lain yang menurut saya itu harus berasal dari kita. Jadi hoax itu, kita anti hoaxnya ada di KPU itu sendiri. Dengan semua SDM yang kita punyai, menurut saya bisa sangat maksimal. Apalagi ntar sudah ada PPK, PPS, dan KPPS. Baik. Dari tadi yang kita bicarakan, Bu, tentu ada dampak dari berita tidak benar atau hoax yang diedarkan oleh pihak-pihak tertentu ya, Bu, terhadap KPU. Dan itu salah satu yang dirasakan adalah menurunnya public trust terhadap KPU, terutama dalam hal penyelenggaraan. Jadi ibaratnya kalau kita bekerja keras pun lelah payah gitu ya, dihantam berita yang belum tentu kebenarannya, kadang-kadang itu tadi masyarakat yang tidak mengetahui informasi secara keseluruhan akan mempunyai penilaian tersendiri. Betul. Lalu langkah apa yang kiranya Ibu bisa lakukan nih nanti, misalnya Ibu sudah bertugas di KPU RI, Ibu, untuk meningkatkan public trust tadi dari KPU, karena kita kan sebagai lembaga yang memang bermuara ke KPU RI, tentu kita akan ikut terdampak ya atas segala kebijakan yang akan dibuat oleh KPU. Iya, bahasa peribahasanya tak kenal maka tak sayang. Kalau orang nggak kenal kita, maka orang nggak akan sayang, nggak akan tumbuh trust gitu ya. Apalagi nanti hari hanya adalah hari kasih sayang, katanya demikian ya Mbak Dit. Jadi menurut saya Mbak Dit, orang per orang, individu tuh nggak akan tahu bahwa siklus waktu kerja kita tuh ada tahapan dan programnya. Kontennya apa, lalu yang kita lalui apa, sudah sejauh mana, siapa yang bertanggung jawab, itu adalah tanggung jawab kita untuk ngasih tahu ke publik apa yang bisa kita lakukan demikian. Jadi menurut saya Mbak Dita, tugas kita lah untuk merumuskan 5W1H-nya kepada publik, apa-apa saja yang bisa kita lakukan di kemudian hari pada pemilu 2024. Mudah-mudahan ketika publik tahu kelebihan dan kelemahan kita, publik bisa punya trust yang baik, bisa punya kepercayaan yang baik kepada penyelenggara, dalam hal ini kepada Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua adalah tidak perlu ada informasi yang kita sembunyikan, kecuali informasi itu memang dikecualikan begitu. Jadi publik bisa lihat ini data dan informasi. Sekali lagi, sepanjang itu open data, kasih kepada publik. Publik bisa mengolah data itu, feedbacknya kepada kita juga menjadi masukan yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan ke depan, untuk pengambil kebijakan ke depan, tindakan ke depan, sampai pada tingkat level paling bawah. Saya rasa itu pengalaman 9 tahun di KPU DKI Jakarta yang bisa diamplifikasi keluar. Baik. Oke, kuncinya itu tadi adalah pengelolaan informasi ya Bu. Jadi apa yang mau kita sampaikan harus kita lihat momentumnya, harus kalau bisa sumber pertama itu dari kita ya Bu. Betul. Jadi momentum itu penting sekali gitu. Kita sampaikan kapan dan open data, kecuali tadi data yang dikecualikan. Betul. Baik.
Untuk selanjutnya teman-teman penyelenggara pemilu di KPU Kabupaten Kota nih Bu, untuk tadi yang Ibu bilang pemilihan ini kan kita akan berjalan beririsan antara pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah di 2024. Ada tips and triknya nggak Bu untuk teman-teman ini supaya sukses menyelenggarakan pemilu gitu Bu, sebelum Ibu KPRI? 9 tahun ya, 9 tahun menurut saya manajerial diri sendiri jadi penting Mbak Dita. Mbak Dita seorang perempuan, saya juga seorang perempuan. Manajerial saya sebagai ketua KPU DKI Jakarta itu harus imbang dengan manajerial saya dalam rumah. Demikian juga saya sebagai makhluk sosial begitu. Tapi kalau sudah masuk psikotahapan tahapan, biasanya kita harus punya harus punya kompromi yang baik dengan pihak-pihak yang menurut kita sebagai supporter utama kita, terutama yang dari rumah. Nah, tips and triknya menurut saya adalah selesai dulu kompromi kita, bahwa misalnya hari ini saya nggak pulang karena saya mondok di kantor misalnya, maka pekerjaan kita di rumah sudah selesai terlebih dahulu, begitu ya. Kalau saya nih Mbak Dita. Lalu yang kedua adalah kalau sudah selesai di situ, pertama adalah penguatan tim di dalam hal ini di rumah tangga KPU. Rumah tangga KPU itu bukan hanya KPU DKI Jakarta, sampai dengan tingkat KPPS kalau nanti di hari H pemungutan suara. KPU Kabupaten Kota harus di manage dengan baik. Lalu kemudian PPK, PPS, dan sampai dengan KPPS. Lalu yang ketiga adalah collaborative government kalau dalam bahasa konsepsinya. Collaborative government itu adalah kita berkolaborasi dengan pihak-pihak di luar kita. Jadi kesuksesan penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa berhenti oleh KPU sendiri. Peserta pemilu dalam hal ini adalah termasuk partai politik, kepada juga pemerintah daerah, kalau nanti pemerintah pusat juga punya keterlibatan, lalu TNI Polri, jajaran Pemda itu kan banyak sekali yang akan kita terlibat di dalamnya, menurut saya, dan juga pihak swasta. Pihak swasta di sini bisa kampus, bisa sekolah, bisa pebisnis sendiri, begitu ya, yang memang kita menyadari kita itu pada satu frame yang sama. Frame-nya adalah kita cinta NKRI. Kita menyadari negara kesatuan Republik Indonesia utama selama kita tinggal di sini. Jadi menurut saya karena kita cinta NKRI, tentu salah satu pengejauhan tahannya adalah pemilunya harus sukses terselenggara dengan baik, begitu ya, dan lancar. Jadi collaborative government itu harus bekerja erat, termasuk teman-teman media dalam hal ini, agar kita sama-sama memperbaiki kualitas pemilu kita di masa yang akan datang. Saya rasa itu kata kuncinya. Tentu karena kalau kita sudah tahu, kita turunkan, kita derivasikan. So, kalau saya secara pribadi saya harus bisa apa? Saya secara tim saya harus bisa apa? Saya kurang di mana? Kita masih punya waktu perbaikan 2 tahun ini, Mbak Dita. 2 tahun lebih ya, masih 2 tahun persis untuk kita perbaiki sama-sama, Mbak Dita. Baik. Lalu yang terakhir nih Bu, sebelum Ibu meninggalkan KPU DKI, harapan Ibu apa sih untuk teman-teman penyelenggara pemilu, baik untuk komisioner maupun untuk teman-teman di sekretariat? Ya, saya merasa bahwa sekarang ini saya tidak lagi kita berkomunikasi lebih dari saudara kayaknya ya Mbak Dit. Kita bukan antara pimpinan dan bawahan saja. Sepanjang kita bekerja, menurut saya ke depan KPU DKI Jakarta, saya rasa kita sudah punya rumah yang sama. Rumah ini kita jaga untuk bisa menjadi tempat melayani pemilih dan melayani peserta pemilu, sehingga kalau dalam satu rumah yang sama, saya ibaratkan kita punya kamar-kamar sendiri, tapi kita masuk pada pintu yang sama, keluar pada pintu yang sama juga. Tapi dapur kita pasti sama gitu ya. Jadi ayo kita kelola rumah tangga kita ini dengan sebaik mungkin. Tentu ada pimpinannya, ada ketua KPU-nya beserta anggota KPU-nya pada tiap satker. Ada yang manajerialnya secara teknis dan administratif. Semua orang punya
tusi masing-masing, tapi tusi masing-masing itu tentu punya sinergitas yang sama. 2 kata kunci, pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah koordinasi. Jadi mudah-mudahan ini kata yang mudah untuk dikeluarkan, tapi kadang-kadang sulit karena ada ego kita masing-masing untuk menyelenggarakan. Tapi saya yakin saya 9 tahun di sini punya teman-teman yang sungguh baik gitu ya, punya rekan kerja yang luar biasa. Saya rasa kita sama-sama nanti bisa sekali lagi saya kan cuma pindah tempat Mbak Dita, kita satu squad yang sama, dan saya rasa kita nanti bisa saling mengingatkan dari sisi penyelenggaraan di tingkatan provinsi, kabupaten, kota. Saya yakin DKI Jakarta tetap menjadi squad terbaik. Sekali lagi ingat loh ya, kita ini hidup dalam akuarium, dan kemudian pusat dentuman politik, pemberitaan, ekonomi itu ada di Jakarta. Mudah-mudahan masih bisa menunjukkan perform yang baik ke depannya. Baik, terima kasih Ibu. Banyak sekali ya tadi pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan, tips-tipsnya juga. Kata kunci yang bisa saya dapatkan adalah demi mensukseskan pemilu dan pemilihan serentak 2022 ini, semua persiapan sebenarnya sudah dilakukan ya Bu oleh KPU, khususnya KPU Provinsi DKI Jakarta dan KPU Kabupaten Kota di Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan pengalaman yang ada juga sudah dilakukan upaya-upaya preventif atas penanganan kemungkinan ya Bu isu-isu strategis yang mungkin muncul. Tadi Ibu sebutkan ada collaborative government, kita ada pengelolaan untuk manajerial, dari koordinasi juga sampai komunikasi yang akan terus digerakkan oleh teman-teman di KPU DKI. Baik, sebagai bentuk tanggung jawab warga negara, kita mau mengajak nih Bu, Sobat KPU DKI Jakarta, yuk kita sukseskan pemilihan serentak dan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian, karena suara kalian menentukan pemimpin dan pembangunan Indonesia dan pembangunan DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Ibu, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk berbagi tadi ilmu dan pengalamannya, pengetahuan Ibu. Saya doakan semoga Ibu sukses selalu. Amin, sama-sama Mbak Dita. Baik, Sobat KPU DKI Jakarta, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU DKI Jakarta. Semoga ilmu wawasan yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, dan jangan lupa terus saksikan podcast KPU DKI Jakarta di kesempatan mendatang dengan pembicara dan tema yang tak kalah menariknya. Yuk, ngopi dulu, ngobrol pintar demokrasi untuk pemilu. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.